Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan ya. Jumpa lagi bersama Ibu Yundi dari SMP Satap Negeri 2 Motong. Kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester genap tentang pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Sebelumnya, kalian harus mengetahui tujuan dari kita belajar materi ini ya. Yang pertama, mengetahui definisi pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua, mengetahui jenis bahan pencemar lingkungan. Yang ketiga, mengetahui faktor penyebab pencemar lingkungan. Yang keempat, macam-macam pencemaran lingkungan. Dan yang kelima, menanggulangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya, yuk simak baik-baik penjelasan berikut. Pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Pertama-tama, kita harus mengetahui definisi dari lingkungan dan pencemaran. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah suatu ruangan dengan segala objek, keadaan, kondisi, maupun makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang saling mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lain. Lalu apa itu pencemaran? Pencemaran adalah peristiwa masuknya zat-zat ataupun komponen lain yang mengganggu keseimbangan lingkungan dan merugikan makhluk hidup dalam suatu ruang interaksi makhluk hidup untuk bertahan hidup. Selanjutnya, apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Dengan kata lain, pencemaran lingkungan merupakan kerusakan lingkungan. Jadi di sini kalian harus membedakan apa itu biotik dan apa itu abiotik. Ingat, komponen abiotik merupakan penyusun ekosistem yang berupa benda-benda tak hidup. Komponennya bisa berupa kondisi fisik dan kimia di sekitar organisme, seperti air, tanah, udara, iklim, topografi, garam-garam mineral, atau kelembaban. Kemudian komponen biotik merupakan komponen lingkungan hidup atau organisme yang ada di lingkungan sekitar, meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu apa saja bahan pencemar lingkungan? Ada dua jenis bahan dalam pencemaran lingkungan, yaitu degradable dan non-degradable. Degradable yaitu polutan yang dapat diuraikan kembali atau dapat diturunkan sifat bahayanya ke tingkat yang dapat diterima oleh proses alam. Contohnya adalah kotoran manusia atau hewan dan limbah tumbuhan. Non-degradable yaitu polutan yang tidak dapat diuraikan oleh kemampuan proses alam itu sendiri. Contohnya, merkuri, timah hitam, arsenik, dan lain-lain. Lalu apa saja faktor penyebab pencemaran lingkungan? Pencemaran biasa disebut juga dengan polusi. Sesuatu yang menyebabkan adanya polusi atau pencemaran sendiri disebut dengan polutan jika komponen polutan melebihi batas normal dan berada pada ruang dan waktu yang tidak tepat. Adanya polutan tersebut menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak sesuai dengan fungsinya. Akibatnya, akan terjadi kerusakan lingkungan yang mengganggu dan merugikan makhluk hidup. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan antara lain peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali,
serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. Selain itu, pencemaran lingkungan pada kenyataannya juga dapat disebabkan oleh proses alam itu sendiri. Adapun faktor penyebab pencemaran lingkungan secara rinci adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hasil kegiatan manusia. Misalnya, limbah rumah tangga, limbah hasil produksi pertanian seperti penggunaan pestisida, penggunaan zat radioaktif sebagai iradiator, biasanya digunakan pada kepentingan rumah sakit untuk bidang radiografi, penggunaan kendaraan bermotor, produksi pertambangan, dan produksi industri. Proses perubahan alamiah pada umumnya terjadi akibat dari bencana alam seperti aktivitas vulkanisme dan tektonisme, serta unsur-unsur langit. Macam-macam pencemaran lingkungan. Ada 4 pencemaran pada lingkungan. Yang pertama, pencemaran udara. Sumbernya bisa berasal dari oksida karbon, oksida belerang, oksigen nitrogen, komponen organik volatil, benzen, klorofluorkarbon, dan kelompok bromin, suspensi partikel, dan substansi radioaktif. Dampak dari pencemaran udara berupa hujan asam, perubahan cuaca yang ekstrim, penipisan ozon, peningkatan kasus kerusakan mata, dan kanker kulit. Pencemaran lingkungan yang kedua adalah pencemaran air. Sumbernya bisa berasal dari bahan anorganik, bahan kimia, bahan organik, atau cairan berminyak. Dampak dari pencemaran air yaitu media penyebaran penyakit, peningkatan alga dan enceng gondok, menurunkan kadar oksigen dalam air, dan mengganggu pernapasan. Yang ketiga, pencemaran tanah. Sumbernya bisa dari bahan anorganik, bahan kimia, bahan organik, dan cairan berminyak. Dampak dari pencemaran tanah misalnya di bidang pertanian, seperti peningkatan salinitas tanah dan penurunan kesuburan tanah. Kemudian, dampak yang berikutnya ada bencana alam seperti tanah longsor dan erosi. Dampak berikutnya adalah penyumbatan saluran air. Pencemaran yang terakhir yaitu adalah pencemaran suara. Sumbernya bisa dari percakapan pelan dengan skala 20-30 desibel, kemudian radio, mesin pemotong rumput, lalu lintas, truk, kendaraan bermotor, pesawat terbang, musik dengan beat yang tinggi, mesin jet, dan roket. Dampak dari pencemaran suara itu adalah gangguan tidur, kesehatan mental seperti emosional, dan mempengaruhi efisiensi dan kinerja individu. Pencemaran lingkungan yang lebih terasa saat ini adalah pemanasan global atau yang biasa disebut dengan global warming, di mana suhu bumi meningkat yang menyebabkan beberapa es di kutub utara mencair dan terjadinya kenaikan permukaan air laut. Lalu, bagaimana cara kita mengurangi dampak yang begitu besar tentang pencemaran lingkungan ini? Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, diketahui bahwa upaya penanganan terhadap permasalahan pencemaran lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengatur sistem pembuangan limbah industri. Yang kedua, penempatan kawasan industri terpisah dan berjauhan dari kawasan permukiman penduduk. Ketiga, pengawasan akan menggunakan bahan kimia, misalnya penggunaan pestisida dan insektisida. Melakukan penghijauan, pemberian sanksi secara tegas kepada pelaku pencemar lingkungan, dan yang terakhir adalah memberi penyuluhan pendidikan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pencemaran lingkungan.
Nah, itu tadi penjelasan dari materi pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Semoga bermanfaat ya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.